Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Matthew Noel dari kelas C nomor absen 19 angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas skripsi saya yang telah saya buat. Nah, di sini berjudul Pola Komunikasi Orang Tua yang Berdampak pada Kehidupan Pribadi Anak pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Di sini ada daftar isi dan tadi sudah dilihat covernya. Ya, di sini bab satu pendahuluan. Jadi, di bab satu pendahuluan ini adalah latar belakang. Jadi, komunikasi orang tua dengan anak adalah hal yang penting. Memang banyak sekali kita ketemukan bahwa orang tua yang tidak mengerti bagaimana cara untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada anaknya. Begitu juga sebaliknya. Tidak sedikit anak yang kebingungan jika dihadapkan dengan orang tua untuk berkomunikasi secara langsung. Hal seperti ini seringkali kita temukan ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, seperti memasuki umur remaja. Anak akan lebih tertutup pada orang tua karena merasa dirinya sudah dewasa. Nah, di sini lanjutan dari latar belakangnya, ada beberapa latar belakang lagi. Oh, di sini ada fokus penelitian. Fokus penelitian adalah bagaimana dampak pola komunikasi orang tua kepada anak terhadap kehidupan pribadi seorang anak pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Lalu tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dampak pola komunikasi orang tua pada anak terhadap kehidupan pribadi seorang anak pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya ada manfaat akademik. Hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan kajian ilmu komunikasi mengenai pola komunikasi orang tua dan anak. Lalu manfaat buat praktisi ini adalah hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang tua dan anak untuk mengetahui pola komunikasi yang baik dan benar dalam menjalin hubungan dalam keluarga sehingga dapat berdampak baik kepada kehidupan pribadi anak. Lalu di sini ada bab 2 dan di sini ada landasan teori untuk konsep. Jadi yang pertama itu pola komunikasi. Konsep pola komunikasi adalah bagaimana cara seorang individu maupun kelompok itu berkomunikasi. Pola itu sendiri dapat diartikan sebagai bentuk atau cara untuk menunjukkan suatu objek yang mengandung hubungan antar unsur pendukungnya. Pola komunikasi juga dapat kita artikan sebagai cara kerja seorang individu ataupun kelompok dalam menyampaikan pesan atau mempengaruhi komunikasi dengan dasar teori-teori komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Hal ini dikemukakan oleh Webster New College, seorang pakar sosiologi pedesaan Amerika. Everett M. Rogers juga menemukan bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Dan di sini ada beberapa lanjutan lagi. Dan di sini ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi ini menurut Joseph De Vito tahun 2013 menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan secara verbal maupun nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Komunikasi antar pribadi juga dapat diartikan sebagai komunikasi antar dua orang atau lebih secara tatap muka. Effendi juga mengatakan komunikasi antar pribadi adalah komunikasi dua orang yang mana terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan. Kontak bisa secara bertatap muka atau melalui media seperti melalui telepon, sifatnya dua arah atau timbal balik. Komunikasi antar pribadi juga dinilai sebagai proses pertukaran informasi paling efektif dan prosesnya dapat dilakukan dengan cara yang cukup praktis. Lalu ada kajian literatur sebelum melakukan penelitian terkait pola komunikasi orang tua yang berdampak pada kehidupan pribadi anak pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ ini, peneliti akan menyusun kajian literatur terlebih dahulu. Kajian literatur dilakukan oleh peneliti merupakan kajian dengan penelitian sebelumnya yang sejenis atau memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dan ini ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian ini. Sini ada 10 acuan jurnal. Lalu ada variabel independen atau ya ini variabel independennya adalah pola komunikasi. Yang tadi pola komunikasi adalah bagaimana bentuk komunikasi tersebut dapat berjalan. Pola komunikasi juga dapat diartikan sebagai cara kerja suatu kelompok atau individu dalam menjalankan komunikasi sesuai dengan teori komunikasi yang ada.
Lalu ada variable dependent. Jadi variable dependent ini adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dan biasanya tidak diatur secara formal. Joseph A. DeVito, sebagaimana dikutip dari jurnal Proses Komunikasi Interpersonal Antara Guru dan Murid Penyandang Autis di kursus piano Sforzando, Surabaya 2013, menjelaskan bahwa komunikasi antar pribadi adalah penyampaian pesan secara verbal maupun non-verbal antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Stewart dan Gary D'Angelo mengatakan komunikasi antar pribadi berpusat pada kualitas komunikasi antar partisipan. Di sini ada lanjutannya. Lalu di sini ada bab 3, metode penelitian. Jadi di sini ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian kualitatif mengutamakan subjektif manusia dalam penelitian menganut prinsip humanistik dan memandang manusia sebagai fokus utama dalam fenomena yang diteliti. Konsep ini menegaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh pemikiran dan doktrin pribadi mereka. Paradigma ini mengakui bahwa manusia memiliki kontrol atas pilihan perilaku mereka dan bahwa fenomena harus dipahami secara menyeluruh, termasuk penyebab di baliknya. Di sini juga ada pendekatan penelitian. Di sini ada metode penelitian juga. Lalu ada teknik penarikan informan. Teknik penarikan informan dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang penting untuk mendapatkan data yang relevan dan berharga dari subjek yang akan diteliti. Teknik penarikan informan yang digunakan adalah pendekatan snowball sampling. Dalam pendekatan ini, informan awal direkrut, dan kemudian informan tersebut merekomendasikan informan lain yang mungkin memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan. Pendekatan ini berguna ketika subjek yang diteliti sulit dijangkau atau memiliki populasi yang sulit diidentifikasi. Lalu di sini ada metode pengumpulan data juga, ada metode pengukuran data, metode analisis data, strategi penelitian, dan juga di sini ada metode analisis data univariat dan analisis data bivariat. Lalu di sini ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini ada mengenai populasi di mana populasi yang diambil merupakan mahasiswa komunikasi UNJ. Maka dari itu, ketika pengumpulan data kuesioner ini harus diisi dari mahasiswa yang berada dalam jurusan tersebut agar penelitian ini mendapatkan hasil yang tepat. Kelemahan penelitian kali ini adalah mengenai ukuran sampel yang dapat dikatakan peneliti harus mendapat hasil nanti sesuai dengan ukuran sampel yang akan ditentukan. Di sini bab 4 ini hasil dan pembahasan. Jadi di sini ada penyajian data dan analisis data, lalu pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi orang tua dengan mahasiswa dapat berdampak kepada kehidupan pribadi dari masing-masing mereka. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang mengedepankan peran aktif orang tua terhadap mahasiswa dalam proses belajar. Lalu di sini juga ada bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi orang tua kepada anak dapat berpengaruh positif terhadap mahasiswa jika dilakukan dengan baik dan lancar. Mahasiswa mengalami peningkatan signifikan dalam berperilaku yang baik jika terdapat komunikasi yang baik dan lancar dengan orang tua. Lalu saran untuk orang tua disarankan untuk melakukan komunikasi yang baik dan interaktif kepada anak untuk meningkatkan kedekatan dan keterbukaan dengan mahasiswa agar kehidupan pribadi anak dapat berjalan dengan baik. Lalu untuk anak atau mahasiswa disarankan dapat lebih terbuka dengan orang tua agar komunikasi yang baik dapat berjalan dengan lancar dan menimbulkan rasa saling percaya dengan orang tua. Di sini ada daftar pustaka. Oke, sekian presentasi tentang tugas skripsi yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.